Ya, halo semuanya teman-teman. Ya, merinding itu yang saya rasakan ya ketika melihat ekspresi Mas Gibran di gedung di mana para anggota DPR itu berjoget ria ya karena eh, diinformasikan diberitakan mereka itu mengalami kenaikan gaji yang kalau dibagi per bulan itu bisa 3 juta per hari dan tembus 100 juta per bulan, teman-teman. Ngeri nggak? Itulah yang menjadi apa ya, momen yang memantik kemarahan masyarakat dan teman-teman bisa lihat bagaimana netizen itu marah dan mengatakan ekspresi Mas Gibran di ruangan itu mewakili masyarakat. Jadi ini seperti saya pribadi seperti membuat saya yakin sepertinya ya udah deh, Mas Gibran aja yang kita pilih di tahun 2029 dan semoga dilapangkan atau dipermudah jalannya beliau ya Mas Gibran ini menjadi capres ya karena di tahun 2029 usianya sudah 40-an ya, artinya sudah matang ya. Tapi tidak terlalu tua, tapi matang untuk menjadi seorang presiden. Paket komplit. Ya, kenapa saya punya keyakinan juga? Karena setelah beberapa bulan ini saya pelajarin, ternyata Indonesia itu tidak butuh kok ya pemimpin yang jago bahasa Inggris, jago bahasa Jerman, bahasa Perancis ya, bahasa asing. Karena ternyata setelah saya pelajari itu hanyalah keunggulan atau skill ya atau ya soft skill lah ya mungkin minor sekali dalam diri seorang pemimpin di level presiden ternyata. Kenapa? Karena bahkan seorang Vladimir Putin, Xi Jinping, presiden apa China, Rusia, pemimpin tertinggi itu tidak pernah saya dengar, jarang sekali berbicara bahasa asing, bahasa Inggris ya. Hanya kemarin Putin itu nyeletuk next time in Moscow ketika dia bertemu dengan Donald Trump di Alaska itu kan next bertemunya di Moskow. Hanya itu dia berbahasa Inggris. Sisanya jarang sekali kita mendengar pemimpin top global ini berbicara bahasa Inggris. Jadi marilah menurut saya tidak perlu ya syukur-syukur bagus bahasa Inggris. Tapi kalaupun tidak, menurut saya tidak menjadi suatu halangan juga atau poin minus untuk kita memilihnya karena terlalu lancar bahasa Inggris pun kadang terlalu banyak ngoceh malah mencampuri banyak urusan internasional, blunder ya, terlalu banyak omong yang bukan urusan Indonesia, blunder juga jadinya. Jadi menurut saya irit bicara dalam konteks internasional juga bisa menjadi keunggulan. Jadi dari beberapa bulan ini sepertinya Mas Gibran ini bisa menjadi salah satu opsi ya. Jujur saya merinding ya. Itu teman-teman lihat editan netizen di medsos tuh ya. Itu benar-benar tampak kemarahan Mas Gibran di wajahnya itu. Tampak gesturnya dia tidak senang dengan kejadian yang terjadi sekarang di gedung DPR ini, MPR ini dia tidak happy. Itu teman-teman, kalau dia happy dia akan ikut joget, ekspresinya akan riang gembira, tapi dia sepertinya pikirannya tuh di lapangan terus. Permasalahan apa yang harus saya selesaikan harusnya hari ini kalau saya tidak di gedung ini? Ini pikiran saya ya, sepertinya dia lebih rindu untuk menyelesaikan problem di lapangan ya teman-teman ya karena memang sebagai wapres ya Mas Gibran ini kan dapat nasihat ojo jangan terlalu maju gitulah bahasa Indonesianya oleh Pak Jokowi ya memang dia hanya bisa membawa nama Pak Prabowo bahkan dia mengatakan saya ini pembantu presiden gitu saya siap ditempatkan di Papua dimanapun dia siap berkantor ya teman-teman dan itu jawabannya yang bagus jadi memang dia tidak mau membawa programnya, tapi dia mau melanjutkan atau menindaklanjuti program dari Pak Prabowo. Tetapi yang saya pikirkan, jangan-jangan ya bukan jangan-jangan sih, ini juga lah yang menjadi salah satu batas-batas ruang dia untuk berkreasi dan bergerak. Ya karena dia kan wakil ya, wakil tuh punya atasan atau bukan ya disebutnya. Yang jelas otoritas penuh itu ada di Presiden Republik Indonesia. Ya jadi
bagaimanapun Mas Gibran hanya bisa memaksimalkan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya. Dia tidak bisa memperluas, memperlebar ya, beraksi sendiri. Itu takutnya nanti tidak sesuai dengan instruksi presiden. Tetapi kita bisa memahami kondisi itu, dan sejauh ini kita lihat bagaimana Mas Gibran itu berusaha melakukan apa yang dia bisa lakukan, dan terbukti di gedung DPR kemarin dia itu tidak terbawa arus dalam joget-joget para anggota DPR ya, tapi dia tetap menunjukkan wajah prihatin, dan sepertinya itu yang dia rasakan, ketidaksenangan pada momen itu, dimana kenapa kita harus bersenang-senang, masih banyak rakyat susah, dan itu kan yang dirasakan rakyat juga teman-teman. Dan ini seperti menjadi suntikan baru ya, energi baru, atau menimbulkan percikan baru di perspektif orang yang mungkin masih ragu atau belum punya opsi siapa nanti capres kita di tahun 2029, dan bisa jadi semakin membuat yakin mereka yang dari awal sudah menggadang-gadang Mas Gibran ini gitu teman-teman. Jadi menarik ya, momen itu seperti menjadi momennya Mas Gibran karena dia yang berbeda sendiri ya teman-teman. Ya, itu sedikit perspektif saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like videonya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.